Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Novita Istiqomah. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah pangan fungsional yang diampu oleh Bapak Mursyid SGZ MSI. Jurnal yang akan saya review judulnya adalah Pengolahan rebung sebagai pangan fungsional sumber serat. Nama jurnal yaitu Penelitian dan Pengembangan Borneo Akcaya Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014 dengan jumlah 8 halaman. Dan penulis jurnal ini adalah Nana Supriyatna. Penulis mengangkat tema ini karena tanaman bambu merupakan salah satu tanaman hasil hutan yang cukup potensi di Kalimantan Barat dan tersebar hampir di seluruh kabupaten atau kota di Kabupaten Bengkayang. Tanaman bambu selain dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan kerajinan oleh masyarakat pedesaan, selain itu bagian tunas muda yang biasa disebut dengan rebung dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Rebung merupakan komoditi sayuran yang cukup digemari oleh masyarakat sebagai bahan pencampur untuk masakan seperti dengan daging, untuk dibuat gulai dan lain-lain. Namun, belakangan ini ada beberapa usaha rumah tangga mengolah rebung segar menjadi rebung kering, seperti yang terdapat di daerah Kabupaten Bengkayang dan beberapa di daerah Kalimantan. Akan tetapi, warna penampakan dan daya awet masih belum baik. Warna rebung kering coklat penampakannya kurang menarik karena irisan yang tidak seragam dan hanya tahan simpan selama sekitar 1 bulan. Ditambah lagi dengan sistem pengemasan yang masih tradisional sehingga tidak dapat bersaing di pasaran. Padahal bambu merupakan komoditi yang cukup potensial sebagai pangan fungsional dengan kandungan karbohidrat, protein, dan sejumlah asam amino yang sangat dibutuhkan tubuh. Menurut peneliti sendiri, snack food adalah makanan ringan yang ditunjukkan sebagai pangan camilan yang dikonsumsi sebagai makanan kecil selain makanan pokok. Namun, pada saat ini banyak makanan ringan sebagai makanan jajan yang kurang memberi manfaat bagi kesehatan. Pengolahan rebung bambu sebagai makanan ringan di luar makanan pokok diharapkan dapat memberi pengaruh kesehatan yang positif bagi tubuh yang mengkonsumsinya. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK005525200685 Tahun 2005 tentang ketentuan pokok pengawasan pangan fungsional. Bahan dan alat yang digunakan oleh penulis yaitu rebung segar, garam dapur, rebung kering, bumbu instan, minyak goreng, plastik kemasan, pengering, pisau, wadah atau ember fermentasi rebung, pengepres, rak pengering, termometer, kompor, kuali, dan alat pengemas. Pembuatan rebung kering berbumbu, yaitu caranya rebung dicuci dan dibersihkan, kemudian dipotong atau diiris dan direndam dalam larutan garam 3% sambil dimasak atau bleaching selama 15 menit. Setelah proses bleaching, kemudian rebung dikeringkan dalam oven pengering terbaik, oven pengering dan panas matahari. Rebung kering yang terbaik dari pengeringan ini kemudian dilanjutkan dengan pemberian bumbu instan masing-masing, terdiri dari F0 yaitu tanpa pemberian bumbu instan, F1 pemberian bumbu masako, F2
bumbu instan rasa keju, dan F3 bumbu instan rasa barbecue. Hasil dan pembahasan. Dari hasil pengamatan bahwa peneliti melihat remanden rebung berkisar 10-11% warna yang berubah dan menghasilkan aroma yang cukup baik. Dari segi remanden, warna atau penampakan, dan adanya cemaran jamur, maka perlakuan penelitian pengeringan bentuk memanjang atau seperti mie dari hasil penelitian sebelumnya memberikan hasil yang lebih baik, lebih disukai, dan lebih tahan terhadap cemaran jamur. Rebung kering akan menjadi komoditi sayuran yang cukup tinggi dibandingkan dengan rebung segar. Menurut Chong Tam and Madusing Bis dan Sena Haorongham tahun 2011, rebung bambu atau tunas remaja tidak hanya lezat tetapi kaya protein, mineral, dan gizi. Kandungan serat pangan pada rebung juga cukup baik, yaitu 2,56%, lebih tinggi dibandingkan jenis sayuran tropis lainnya, seperti kecambah kedelai, yaitu cuma 1,27%, ketimun 0,61%, dan sawi 1,01%. Serat pangan sempat cukup lama diabaikan sebagai faktor penting dalam gizi manusia karena tidak menghasilkan energi. Selain itu, kekurangan serat tidak menimbulkan gejala spesifik seperti halnya yang terjadi pada kekurangan zat-zat gizi tertentu. Serat pangan tidak dapat dicerna dan diserap oleh saluran pencernaan manusia, tetapi memiliki fungsi yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan sebagai komponen penting dalam terapi gizi. Rata-rata konsumsi serat pangan penduduk Indonesia adalah 10,5 gram per hari. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia baru memenuhi kebutuhan serat sekitar sepertiga dari kebutuhan ideal, sebesar 30 gram setiap hari. Namun, hal ini masih perlu ditindaklanjuti pada penelitian selanjutnya. Sejauh mana pengolahan rebung menjadi snack food sebagai pangan fungsional beserta perhitungan teknoekonominya. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 0005520685 Tahun 2005 tentang ketentuan pokok pengawasan pangan fungsional adalah menyebutkan bahwa pangan fungsional adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Kekeringan rebung mempengaruhi konsentrasi nutrisi dan bahan kering lain pada rebung. Kondisi kekeringan rebung ini meningkatkan kandungan serat, sehingga pada pengolahan rebung sebagai bahan pengisi dapat meningkatkan hasil adonan dan konsistensi karena kapasitas pengikatan air. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu hasil penelitian memberikan bahwa perlakuan pengeringan dengan menggunakan oven pengering memberi kondisi yang relatif ideal dengan suhu pengeringan 40-60 derajat Celcius. Yang kedua yaitu rebung kering berbumbu ini dapat memenuhi syarat pangan fungsional karena mengandung komponen gizi serta serat kasar yang mempunyai fungsi fisiologis tertentu, tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga yaitu nilai organoleptik dan penerimaan panelis tertinggi terdapat pada rebung kering berbumbu formulasi F3 bumbu instan
rasa barbecue yang disukai panelis dengan skor mencapai 3,8 suka. Berikut review jurnal yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.